Buat apa? Kalau sahabatnya kere emang bisa bikin terbantu itu masalah gua? Bisa. Gimana? Lu Cuma punya toko, lu bisa mempekerjakan temen lu. Terbantu nggak toko lu? ya terbantu. Berarti kan itu jatuhnya bukan sahabat, masa yang ngerjain sahabat sih bang? Apa? Karyawan lah itu berarti. Ya masuk lu anggap dia karyawan sih? Ya kan dia kerja di toko gua. Ya masuk lu anggap dia karyawan, dia tetap aja anggap dia sahabat lah. Kalau sahabat. Kalau lu nih gue tanya nih. Lu main slot dong buat gue. Slot. Swap. Slot. Iya, slot. Slot. Apa? Slot atau swap? Sulap. Oh sulap. Swap tuh ini swap. Sulap. Ya udah, nih, Sulap. dulu ya. Ya. Coba pilih satu. Pilih satu. Dua apa satu? Ya, Satu. yang di atas aja. Ini di atas boleh. Ini nyuruh ini sulap. Gue lihat, liatin ke kamera. Asik. Ini gue liatin opat. Kok gue kasih tahu? Gue tukar boleh nggak? Jangan lah. Ulang. Ini taruh bawah. Jangan udah pasti gue bener kok. Oh, pasti lu benar. Gak tahu, lu tadi 4 apa? Enggak, di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Ya udah cepetan. Ayo, masukin aja ya. Di tengah-tengah kan? Tengah-tengah. Oh. Emang bisa ya? Dikit-dikit. Oke. Ya. Nih, Nah, gue lupa lagi. cowok yang sulap harus nggak boleh lupa. Tuh, dua. Akan ada satu kartu yang terbalik. Oke. Mana? Oh, empatnya bukan empat ini. Nggak jago. Coba. Bosan banget ya main duaan. Ya mau main bertiga nih nanti. Kita kudu ada satu orang lagi kalau bertigaan mah. Panggil. Ya. Panggil. Si bocah ini lagi kenagir. Sini ya masuk. Duduk lah. Kesel gua. Kenapa? Gua tadi ada di kosan. Gua diem nih. Duh kesel nih kosan ngapain ya. Udah lah gua beres-beres. Beres. Cuci baju. Cuci baju. Piring. Udah gua semua beres. Nah. Ada temen gua datang. Berantakan semuanya. Gua kesel nih dari tadi. Enggak, Bang. Lu hujat dia dong. Maki-maki. Dia siapa? Hah? Dia siapa? Temen Gue gue kan gak kenal. kenalin Siapa? temen gue lagi main juga. Giri. Giri Raja. Saling kenal dong. Tanya udah punya nomor belum? Temen gue begitu. Gampang cepet kenal. Lu juga kudu Bagus begitu. rambutnya. Nah, iya dong. Iyalah bagus. Siapa yang punya rambut kayak gini cuy? Ya gimana Gir? Jadi temen lu diapain temen lu? Gua ya gitu, udah berantakin, udah aja hilang, gak ada lagi. Gua yang beres-beres. Dia datang main, berantakin, udah kelar, kenyang, balik. Ampun. Juga. Jangan kayak gitu nggak usah dijadiin temen. Ya kasihan atuh bang. Oh iya juga sih. Tapi kan gua juga punya rasa kemanusiaan yang baik, cuy. Kenapa dia itu kenapa? Iya kosannya didatengin temennya, dia udah rapihin, ngeberantakin, makan sampah nggak dibuang, ya namanya kan. Ya kan teman emang gitu. Hah? Kadang emang kurang aja. Iya temen ya. Aja kenapa lu baper, gak usah baper Gir. Iya. Teman mah gitu. Kita kan kalau sama teman ya udahlah. Iya. Ya kan? Biasanya kan emang gitu. Kita Tapi kan gimana cuy? Iya gimana sih? Pernah nggak kosan lu didatengin bocah, soalnya udah gue gak rapihin? ngekos. Gue kan punya rumah. Ya rumah. Kayak Lu punya rumah? punya. Iya. Rumah gua gimana sih? Iya kan lu misalnya lu punya adek ya? Punya rumah lu udah rapi-rapi diberantakin sama adek lu sebel nggak? Ya kagak sih, biasa aja. Kenapa sih tinggal beresin doang? Kan sebel. tiap hari Itu makanya begitu cuy. karakter abang yang harus dibenerin. Terus? Tahan emosi. Enggak, ini masalah kalau yang berantakin bocah bayi nggak jadi masalah, ini bocah gede. Iya sih. Nah iya, itu adek lu bisa bilang nggak apa-apa namanya juga adek gue lagi temen. Saudara juga bukan. Jadi temennya kayak gitu. Nah, iya. Ya udah gak usah temenin lagi. Kesel gua, tapi kan di sisi lain gua juga pengen ya, teman gitu lah gitu ya. Gimana ya bang ya? Bingung gua ngadepin teman yang kayak gitu. Memang. Ini apa nih buat? Tapi kita tidak bisa memungkiri itu apa? Ini tebak coba ini apa coba? Tebak. Lampu. Iya kan kelihatan ya. Nih lampu.
Apa rahasia sih ya? Apa kado buat seseorang? Iya kan bisa jadi. Lampu cuy. Tuh. Ya bagus lah ini. Lampu ini. Buat kosan. Iya buat kosan kan. Lampu aja sampai mati kan gak ada yang ini cuy. Beliin. Jadi dia itu teman abang. Iya, temen aku. Dia beli lampu tuh gara-gara Lu ngapain di sini? Ini mau curhat ke Bang Kimbung. curhat. Masalah apaan? Tadi kosan. Kosan. Jadi Udah gimana? rapi, udah diberesin. Coba yang berantakin orang lain, yang capek gua lagi kan kesel. Ya itu masalah lu kenapa ngundang teman ke rumah? Ikan Ya kan? kan dia temen yang tidak diundang. Kan temen kadang gitu. Datang tak diundang, pulang tak disuruh. Jelangkung dong. Ya, punya duit gak? Belum sih belum punya duit. Jadi temen gitu sih. Dia datang dalam keadaan minjem duit. Tapi menurut Bang Kimbum gimana sih teman? Nih kan karena dia ngobrolin temen nih. Ayo kita bahas temen aja lah. Ya. Teman katakan menurut Bang Kimbum penting gak sih buat kehidupan gitu? Iya. Pasti plus minus ya kan. Temen juga ada plusnya, juga ada minusnya. Kalau temannya si Giri barusan, Iya, kalkulasi aja. Kalkulasi aja. Tapi dia kayak gitu cuy, gimana itu? tapi dia ada plusnya nggak buat hidup lu? Ada sih. apa nih? Jatuh. Oh, jendela jatuh. Ya, jatuh. Iya, sekarang pertanyaannya, walaupun dia ada minusnya, pasti ada plusnya juga. Dia pernah nggak memberikan plus ke lo? Gitu. Pernah sih. Pernah kan? Yang pertama dulu Bang, plusnya itu gini. Gua tuh lagi naik motor nih. Lagi ngedate gua, ngedate Anjay. Gua ngedate nih gini. Tiba-tiba ban gue pecah cuy di sisi jalan. Gua gimana ya, uang habis, malu lah. Iya. Minta sama cewek. Lah iya benar. Udahlah gue telepon, cuy lu lagi di mana cuy? Sini ya udah. Dia nyamperin bantuin gue, jadi gue tuh ya udahlah. Meskipun dia rada-rada gitu, tapi ya gue senang juga. Senang kan? Karena dia punya nilai plus. Iya, nah, menurut Giri penting nggak punya teman? menurut penting. Penting kan Tapi kan lu rugi. Temen lu berantakin rumah. Iya. Gimana dong? Tadi gue bilang plus minus. Iya benar itu plus minusnya. Temen lu Ya walaupun ya kan emosi aja saat ini. Rumah kan kalau rumah berantakan diberantakin nggak jadi masalah. Tapi ini rumah rapi baru dirapihin kelar dia datang berantakan naik kan bete lah. Kalau kayak gitu bener nggak? Ya. Nah namanya juga temen pasti ada kayak gitu ada plus minus. Nah menurut lu teman penting nggak? Menurut gua tergantung Apa? tergantung kondisi dan situasi dan dia bisa ada manfaat gak buat kehidupan gua gitu. Kalau gua mah pilih-pilih orangnya. Iya. Jadi nih ya kan kayak kalau misalnya punya teman kayak Giri tadi datang berantakin rumah ya itu kurang ajar menurut gua bang. Iya. Gak mau gua temenan sama orang kayak gitu. Tapi kan sebelumnya dia udah bantu kan plus minus. Ya kan maksudnya ya kita juga kan bantu sama orang. Iya. Cuma jangan jadi hitung-hitungan lah. Iya. Ya kan. Kalau gua temenan, kalau dia itu punya manfaat buat gua. Friendship with benefit. Lu gak mau rugi dong. Bukan kamu rugi, tapi kan kita juga gimana ya hidup gitu ya. Iya. Kalau berteman dengan orang yang gak ada manfaatnya buat apa gitu bang, buang waktu gitu loh. Gini loh. Manusia itu hidup, pasti dia punya asas manfaat walaupun kecil. Kalau misalnya gua gak merasakan manfaatnya gimana? Ya lu cari teman lain, tambah teman yang lain, bukan tidak menganggap dia teman lu. Suatu ketika kan dia bisa dibantu lu kan. Who knows? Emang lu Tuhan, dia akan tidak bermanfaat selamanya. Kan nggak juga kan? Ya bisa lah. Nah, iya makanya. Jadi teman penting nggak? Kagak. belum tentu. Bisa penting atau enggak? Lu jangan punya teman kalau gitu. Enggak gitu juga. Kayak teman kantor ya itu penting. Penting kan? Buat berinteraksi kan? Iya interaksi terus teman di sekolah. Ya kan kalau gak ada teman ya sepi kan. Iya. Kayak gitu. Tapi kalau misal temen yang cuma misal datang, ja, gimana lu? Aduh, gua lagi gak ada duit, minjem duit kan. Maksudnya, ya kan nggak kayak gitu kan nggak sering Pak. iya sih, cuma kan ada teman yang udah lama nih gak ngabarin kita nih, gak komunikasi dan gak kontekan. Datang lihat kita sehat atau gimana, ja, gua lagi ada butuh nih minjem duit.
Ya kan malas kita juga. Bang Kim malas kan kalau punya teman kayak gitu, lu malas kan? Malas lah. Malas lah ya, nggak ada kabar, nggak ada angin, ada hujan di datang. Ya, kan ada kan orang-orang yang sukanya sendiri gitu. Apa itu namanya? Apa introvert? Introvert. Nah kayak gitu introvert. Menurut gue orang kayak gitu justru hidupnya lebih damai deh bang. Gue salah satunya. Gue salah satu orang yang introvert kayaknya. Karena gue gak punya banyak teman. Kayak gitu. Tapi nggak punya banyak teman, introvert ya. Iya. Gue nggak menyalahkan introvertnya. Nah, tapi kalau gue kebalikannya bang. Iya. Aja. Kalau gue tuh punya banyak teman, tapi teman-temannya tuh rupa-rupa bang. Rupa-rupa kan. Ada yang banyak memberikan dampak positif, ada juga memberikan dampak negatif. Ada satu teman gue bang gini. Teman gue itu dari gue SMP lah dia bareng-bareng terus. Ya sama gue itu hampir kayak keluarga lah, bareng-bareng, makan bareng, tidur bareng, bukan tidur bareng yang lain ya, itu tidur. Enggak, tidur bareng aman kok. Tidur bareng tuh aman karena tidur bareng aman. Iya, yang bahaya itu melek bareng. Oh gitu. Bener. Iya, tidur bareng aman. Jadi kalau gue tidur bareng aman. Ya kan melek bareng juga gak apa-apa, kita harus sekarang melek bareng. Iya, nggak apa-apa juga. Yang nggak boleh tuh ini gimana? Nah, aktivitas. Lo punya gak teman cewek? Orang pernah. Gue pernah. Di kamar. Pernah ya? Iya di toko, di kafe, ya kan. Kita ngobrol banget. Pikiran lu. Enggak kan kita kalau berteman emang teman kita cowok doang. Ya enggak. Temen gue ada yang cewek pernah melek bareng juga. Melek bareng juga ya. Iya. Jadi masalah kan. Iya. Enggak jadi masalah. Tinggal aktivitasnya aja yang tinggal masalah. mainnya aja. Lu main apa? Gitu bang. Itu aja. Terus? Jadi itu udah apa-apa bareng gitu ya. Gue sakit hatinya kenapa coba? Gue lagi ini nih. Gue tuh percaya banget ya sama nih orang. Gue tuh nyimpan uang gue 200.000 di jaket. Ya gue tuh kan berangkat kerja, pas pulang uang gue tuh hilang. Di kosan kan banyak ya, di kosannya kan temen gue banyak nih, bukan dia aja. Tinggalan kali itu mah. Enggak, itu ada di jaket gue simpan gitu, digantuin lah di belakang pintu. Ya udahlah gue. Ya hilang. Ya simpan hilang. Gue tadi pakai beli bensin. Nggak ada yang ngaku, dia nanya nggak ada yang ngaku. Rokok. Tapi lu nggak lupa apa? Bisa aja lu lupa dipakai. Bener, gue itu bener-bener tahu itu uang tuh ada di jaket itu 200.000. Itu uang tuh buat gue bayar kosan tadinya. Tapi gue hilang tuh gimana caranya ya gue tuh gak mau nuduh tapi gue tahu sih soalnya. Kau tahu dari mana? Ini cuy, sebelum gue pergi tuh hanya ada satu orang yang ada di kosan itu gitu. Ya kemungkinan besar kan? Iya. Tahu. Terus gerak-geriknya dia di saat gue kehilangan uang dia tuh malah hilang. Coba gimana? Ya. Gak bisa langsung nuduh gitu, lu jangan gitu sama teman. Iya kalau ada buktinya dari agak gerak-geriknya kan kelihatan kan bang? Iya sih. Gitu, manusia kan orang bergerak-gerik gitu loh, kalau gak gerak kan dia berarti tapi kan dia tidak punya alibi kan si orang itu, dia jelas gitu loh maksudnya. Nah, ya kan bisa aja. Kalau gitu gimana ya Ya coba aja ngobrol man to man. Berapa uang hilangnya berapa? 200. Main coy. Iya gimana duit aja. Lu nggak punya teman, emang teman gitu ya. Banyak teman itu emang banyak dia punya kategori. Ada teman yang nyebelin, parasit, bahkan merugikan kita itu kan parasit. Jika ada temennya juga memberikan banyak keuntungan. Dan juga ada contoh. Orang yang gimana ya? Parasit atau banyak keuntungan. Ya ini parasit tadi, ya kan salah satunya. Ya kalau aja dia lagi butuh kan bang. Kalau misal ya dia yang nyuri gitu ya, yang ambil. Terus kan dia nggak tahu kalau dia itu uangnya sendiri kan. Iya dia nggak tahu. Gue juga kalau nemu duit di jalan mah ya udah ambil aja. Tapi kan kita sering di kosan. Iya benar. Dia gimana? Ya berarti dia yang dan teledor. Dia tahu jaket bukan jaketnya dia. Berarti dia yang teledor. Ya, iya. Duit. Makanya. Ya. Jadi ya begitulah yang namanya temannya. Teman yang parasit itu yang memberikan dampak manfaat yang sangat sedikit dan merugikannya terbanyak, itu dampak negatif. Dan kalau misalnya teman yang memberikan banyak keuntungan, ya kan, simbiosis mutualisme, tentunya adalah yang selalu mengajak kita menuju kebaikan. Nah biasanya boring bang. Wah, bosen gua. Menuju kebaikan boring. Iya, maksudnya kan kalau teman kita pengennya senang-senang gitu kan. Senang-senang buat senang-senang kebaikan bukan? Baik buat. Lah iya. Itu di mana ya kan kalau menuju kebaikan.
Gue tahu pikiran lu seneng-seneng tuh clubbing, ya nggak gitu juga, Ini gini gue tahu itu pikiran lu sebatas itu. Apa yang disebut dengan kebahagiaan? Kebahagiaan kan macam-macam. Kita bisa hangout bareng, naik gunung bareng misalnya, ya kan? Kita bisa nonton acara yang baik misalnya, ya, nonton film, ya kan? Atau makan bareng sambil diskusi misalnya kan? Banyak kegiatan-kegiatan lain. Ya, iya dong, kita ini kan diskusi. Ya, yang kita omongin tentang sahabat. Kan sahabat juga kategorinya luas. Ya kan ada sahabat hidup, sahabat seperjalanan. Sahabat seperjalanan. Iya dong. Itu jokes internal. Ada sahabat perpolitikan. Iya. Ya kan? Ada Sahabat politik. sahabat sama kuliah, selama kuliah dan lain sebagainya. Tapi memang kalau untuk bisa dikategorikan sahabat sih gue kurang setuju ya. Mungkin teman kali ya, teman politik, teman kuliah. Kan gue dari lama sudah dari SMP sampai sekarang gue kerja itu temen gue. Nah itu justru makanya Biasanya ini kan loncat ke sahabat kan. Berarti kan selevel lebih naik lah daripada teman ya. Kalau sahabat, gimana tuh orang bisa disebut sahabat tuh? Gimana? Maksudnya sahabat itu, apa syaratnya gitu loh? Sahabat itu dia syarat utama untuk bisa dijadikan sahabat adalah dia punya kepekaan yang tinggi terhadap kondisi kita. Baik itu adalah kesedihan ataupun tentang kebahagiaan. Nah itu harus dispesifikin lagi, Bang. Iya, contoh lu lapar, dia merhatiin. Lu tuh lapar sebenarnya, dia merhatiin. Kenapa dia bisa tahu lu lapar? Satu, pagi lu nggak makan, siang lu nggak makan, tiba malam kirain lu lagi puasa dan lu juga nggak makan, lu minum doang. Ya kan memang punya dua kemungkinan, bisa jadi lagi diet, tapi kan nggak mungkin, badan lu kan kecil. Lu jadi kayak orang tua aja. Ya kan makanya tuh agak kan lagi, ya itulah. Sahabat tuh kadang dia jadi orang tua, kadang dia jadi anak-anak, kadang dia bisa menjadi the best of-nya kita, soulmate-nya kita, ya kan, korinnya kita, kembarannya kita dalam bersikap. Ya itu sahabat. Merhatiin sampai segitu detailnya itu sahabat. Nanti perlakuannya bisa pakai cara yang halus atau juga bisa pakai cara yang kasar. Kalau yang halus boring seperti apa kata lu. Kalau yang kasar, sahabat bangunin lo, ya kan, sholat subuh. Bisa jadi kalau yang sahabatnya lembut, bangun cuy, bangun sholat subuh. Kalau sahabat itu teman kayaknya. Bangun anjir, bangun. Bisa jadi cara bangunnya begini, bisa jadi. Enggak, kalau sahabat justru. Kalau sahabat justru dia nggak bangunin karena dia masih tidur. Iya kasihan. Jadi nggak sholat subuh bareng. Biasanya begitu. Sahabat, Bang. Ya, terus sahabat tuh punya kepekaan. Woi, bangun deh. Ntar baru juga jam 6. Nah itu sahabat. Menurut gua. Soalnya sahabat buat lu itu kasar, kan? Sahabat buat lu itu negatif kalau yang seperti itu. Bukan sahabat negatif, itu, tapi sahabat membersamai. Udah sholat subuh gitu. Iya. Mana bisa dengan sahabat? Ada bikin dosa bareng. Ini bangunin nih sholat subuh nih. Iya saya sholat. Ke air lah dia, wudhu kali ya apa. Amparin sejadah. Udah tidur lagi cuy. Gak sholat itu dia. Lu gimana coba? Itu mah ya udah. Sekarang kita analogikan dulu, kita satukan pendapat. Sahabat menurut lu apa ya? Menurut gua sahabat, gak tau, gua belum punya sahabat. Kan gua introvert. Iya, teman apa teman? Sahabat teman juga jarang gua. Teman apa? Teman ya Gak tau juga. gak tahu gua. Lu gak belajar, lu gak ketemu orang namanya. Ya teman itu orang yang kita kenal lah. Bisa Ya, di satu lingkungan gitu. satu lingkungan. Gitu. Bisa kayak gitu. Kalau keluarga itu bisa jadi teman nggak? Beda lagi. Beda, kandungannya keluarga. Ya kan bisa statusnya berkeluarga, statusnya ya keluarga. Dan keluarga beda lagi dengan teman. Bedanya apa? Ya keluarga ada hubungan darah. Ya kan, sepupu aja bisa kita katakan hubungan darah, yaitu darah siapa? Darahnya emaknya dia sama darahnya emaknya kita. Katanya sama sepupu masih bisa nikah ya? Bisa lah, karena kan nggak satu kandungan, nggak saudara. Emang nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Gue baca-baca kalau nikah sama sepupu itu dia katanya nanti anaknya bisa gimana keterbatasan kayak gitu. Agak sepupu mah. Iya. Gak apa-apa ya bang ya. Enggak, soalnya sepupu gue kan cantik gitu ya. Makanya lu dengan introvert. Jangan introvert. Sepupu lagi. Keluarga. Lu punya dunia gak sih? Katanya. Enggak kan? Lu gak punya dunia. Dunia tuh luas. Dunia tuh luas. Enggak, kalau lu jadi ngejudge gua bang, bukan gitu maksud gua. Lalu lu kan gak punya sahabat. Enggak, maksud gua kan gua tadi lagi ngomongin sepupu. Iya. Gua nanya doang. Bisa gak nikah sama sepupu? Iya. Bisa, adanya.
Terus ya masalahnya sepupu gue cantik gitu kan. Iya makanya gini nih. Gua Makanya gini. Lu nikahnya sama sepupu. karena gue introvert gitu gak punya Iya, gak cuma teman, dunia lo kecil. Makanya gue tanya, lu punya dunia gak sih? Dunia lo Punya. masih keluarga-keluarga baik kan gitu. Kita kontemporer, kalau dulu orang iya nikah sama sahabat karena seiman, ya kan, seperjalanan. Kita sekarang dunia luas, Pak. Balik lagi ke rumah. Laki-laki. You are the boy or you are the man? kalau siang lu iya. siang gue cowok. Kalau malam Jangan-jangan gue sakit gara-gara lu. Iya kan? ya dia MBN-nya belum sembuh sampai sekarang. Iya makanya kan. Kenapa ya dia bisa MBN ya? Bisa jadi untuk sebuah. Iya kan dia tinggal sama lu, kan tinggal. Ya kan nggak gitu juga. Ya pernah sih. Iya. Pejet ya sih. Pejet. Ya begitu sahabat itu. Jadi lo pemaknaan sahabat itu jangan kecil tapi juga harus kita perluas sebutnya. Nah kan orang macam-macam gitu kan. Saling memberikan efek positif. Kita kan misalnya di ranah lingkungan, gua pengangguran nih, enggak sih gua freelance, enggak sih gua bos gitu ya. Banyak. Itu doa apa kondisi sekarang? Kondisi sekarang. Kondisi sekarang lo bos. Ya. Berarti lo kaya. Ya. Banyak duit. Banyak duit. Jadi kalau ada teman Makanya gua datang, kagak- kalau ada nggak teman perlu datang keluar. minjem duit lo harus kasih. Ya tergantung. Tergantung apa? Temannya bisa dipercaya apa enggak? Gitu. Untuk Buat balikin duit gua. lah kan lu bos, duit lu banyak, ngapain percuma? Ya kan kalau deal-dealannya awalnya akadnya minjem ya harus dibalikin lah, Bang. Betul, Iya kan, gitu, betul. Enggak, sekarang kan nih gua di ranah ini oke lah gak punya teman Bang Kimbung. Kerja kan sekarang? Iya kerja. Lo apa? Kerja atau nganggur atau mahasiswa? Ya gua Kan orang ada tuh, kita kan hidup di dunia itu dengan kondisinya masing-masing gitu kan. Betul. Gimana tuh? Apakah di setiap posisi kita di hidup itu benar-benar perlu yang namanya teman atau sahabat gitu? Orang yang udah nikah deh misal, Ya. masih perlu gak sahabat? Bang Kimbung kan udah nikah. Nah, bener Bang itu, Bang. Perlu gak sahabat? Bagus itu pertanyaan cuy. Perlu gak sahabat? Perlu. Buat apa? Kan ada istri. Istri di dalam rumah, di luar rumah? Oh perlu juga. Lah iya dong. Buat apa? Nggak bisa, Bang. Kan kalau curhat Bawa ke aja istri. istrinya keluar ya bisa cuy, dibawa cuy. Kalau perjalanan bisnis oke, bawa bisnis ya kan. Lu kan hidup nggak sama bini lu terusan Pak. Lu maruk berarti. Hah? Maruk. Maruk apaan? Kan gue punya bini satu, nggak punya bini 10. Sahabat lo cewek cowok? Hah? Cowok. Ada yang cewek nggak? Cowok. Ada yang cewek nggak? juga yang cewek. Tapi Nah gimana tuh? tapi kan gue punya sahabat cewek kan nggak jalan bareng Pak. Nggak, biasanya kalau sahabatan cewek cowok itu suka ada rasa. Biasanya Ada. kan. Kan gue nggak biasanya. Bener Bang, lu udah biasa Gue Bang. tanya biasanya kan. Ya. Nah kan gue nggak biasanya. Kebanyakan Lagi orang. juga gue tahu porsi yang disebut dengan bersahabat dengan perempuan, dengan porsi bersahabat. Apa porsinya gimana? Dia Beda. batasi. Kan sekarang zamannya FWB tuh. Friend with benefit, ya kan? Tahu kan? Ada Tahu filmnya gua. kan? Tahu. Nah, dia kan temenan kalau lagi dia merasa high gitu kan, panggil Pak FWB-nya, Iya. ayo main yuk. Nah kan sekarang zamannya gitu. Nah kan gue udah punya bini. Apa yang gue panggil friend with benefit gue? Lagi juga gue gak punya tuh Kan banyak friend sekarang. with benefit. Ya kan banyak sekarang itu kan kasus sekarang kan. Orang tuh yang seperti vokalis itu. band aja istrinya cantik masih tetap aja selingkuh. Gitu kan? Gak usah ngomongin orang lah. Kita. Pejet banget sih gitu. Lu gimana? Punya temen cewek gak? Lu punya pacar gak? Punya kan? Gua pacar banyak cuy pacar. Terus sembarangan aja. Ya gak apa-apa daripada Pokoknya suka sama cowok ya. Iya, Mending ada sama sama cewek. cowok. Memang bahkan kita bisa bilang kita itu kalau misalkan tidak punya teman atau sahabat, ya kayak lu gitu ya. Gua masih hidup, sehat sekarang. Emang kenapa sih gak punya sahabat? Apa salahnya bang? Gak Gua punya merasa sahabat apa salahnya? Apa? Salahnya nanti kalau lu kesusahan sulit ada yang bantu. Gua kan kaya. Hah? Butuh duit. Yang kalau kita punya susah Iya. kan yang Emang lu penting bakal duit. selamanya kaya? Lu Tuhan tahu Ya. nih besok lu bakal kaya terus-terusan. Ya misal gua bagi-bagi duit sama orang. Kan biasanya kalau kita bagi-bagi duit, rezeki kita malah makin nambah kan. Gitu. Kan biasanya kan. Biasanya kan. Iya biasanya kan kayak gitu. Kan biasanya ada nggak sih hal-hal yang tidak terduga? Iya. Gimana lu nanti kerampokan rumahnya ya Bang ya? Iya. Habis lu Ada yang tahu nggak? sama cowok. Gimana sih? Enggak, gue tanya, lu kan bukan dukun, bukan Tuhan juga kan? Lu nggak tahu di masa depannya tuh akan seperti apa, benar nggak? Iya, apa selamanya lu bakal kaya? Ya amin, pengennya kayak gitu. Ya pengennya kan, tapi kita nggak tahu kan. Maka ciptakan tuh asbab-asbab Terus gua- yang bisa, asbab-asbab yang bisa turun. Harus punya sahabat. Ya harus lah.
Harus punya sahabat. Ayah harus. Buat apa? Kalau sahabatnya kere emang bisa bikin terbantu itu masalah gua. Bisa. Gimana? Lu punya toko, lu bisa mempekerjakan temen lu. Terbantu nggak toko lu? Ya terbantu. Berarti kan itu jatuhnya bukan sahabat, masa yang ngerjain sahabat sih bang. Apa? Karyawan lah itu berarti. Ya masuk lu anggap dia karyawan sih. Ya kan dia kerja di toko gua. Ya masuk lu anggap dia karyawan, dia tetap aja anggap dia sahabat lu lah. Kalau sahabat. Kalau lu nih gue tanya nih, ini dia, ini toko nih, ya kan dia kerja di sini, ya oke. Ini karyawan nih, ini karyawan nih dia. Lu anggap dia karyawan, ya kan. Lu naik mobil, lagi mau tiba tokonya dia, ya kan. Tiba-tiba mobil lu meledus, ya kan. Terus tiba-tiba ada depan nabrak lu jebret. Nah, sekarang gue tanya sama lu. Lu bakal diarahin kemana pertama kali? Rumah sakit. Hah? Betul, lu jalan ke rumah sakit. Yang nemenin siapa? Di sini nih teman nih karyawan. Warga lah, misalnya yang ngebantu. Belum tentu dia. Iya kan dia nanti ngeliat nih. Dia ngeliat siapa? Itu siapa? Oh ya Allah. Iya kan? Ya Allah gitu doang. Rifki. Bos ya kan orang lain juga bakal gitu. Bos gua, iya kan dia bilang gitu. Tapi lu anggap dia karyawan, dia tahu nih. Dia cuma anggap gua karyawan. Gua anggap dia sahabat gua, tapi dia anggap gua cuma karyawan. Gua bagus ala kadarnya deh. Ya kan yang penting gua tertolong masuk ke rumah sakit kan. Tapi gak ada yang nemenin lu. Gak ada urusan dia sahabat atau bukan. Tapi nolongin lu gak? Iya, kalau dia bukan sahabat juga bakal nolongin bang. Tapi pada ala kadarnya. Lu deh di jalan, lu jatuh. Gak punya sahabat nih, gak punya teman di jalan di mana lah. Misal lu mau ke Bandung misalnya, di tol nih, amit-amit. Lo tabrakan amit-amit ya, amit-amit. Orang bakal nolong kan, walaupun bukan sahabat, walaupun gak kenal. Betul, nolong. Yang nemenin ke rumah sakit siapa aja? Ya orang itu. Mana mau? Emang orang itu ya nggak punya kerjaan. Ya, kalau misalnya dia gak mau, paling dia bisa nelpon polisi atau ambulan kan. Nanti ambulan yang apa? Angkut lu. Iya betul lah itu. Ya kan? Ya, berarti kan itu kan ala kadarnya. Ya tapi kalau misalnya lu punya sahabat pak, ya kan ini adalah sahabat lu nih. Minggir itu temen gue itu sahabat gue. Minggir. Dia yang nelfon keluarga lu. Dia yang ngurusin administrasi rumah sakit. Ya kan? Dia yang nemenin lu siap sedia. Bentar. Iya kan? Sampai keluarga lu datang. Dia menjelaskan kronologi. Bentar. Ya, itu kalau punya sahabat pak. Bentar. Nih logikanya ya. Ini realita. Kalau kecelakaan nih bang, pertama kali orang yang lo hubungin itu sahabat atau keluarga? Coba. Kalau gue pasti keluarga dulu. Lu? Iya. Kan gue tahu nih di sini toko gue nih kalau gue. Ini toko gue. Oh jadi kecelakaannya depan toko. Tadi kan lu nggak ngomong apa gue bilang kecelakaannya di mana? Okay. Orang terdekat yang masuk akal bisa menolong gue. Ya itu adalah sahabat gue yang ada di toko itu. Yang gue anggap sahabat. Ya, kalau kan lu anggap karyawan kan, makanya lu nggak punya sahabat. Lu telepon keluarga lu jauh. Ya kan maksudnya gak perlu. Keluarga lu di Ciamis, lu di Jakarta, lu di Garut, lu di Bandung. Keluarga lu butuh berapa lama untuk sampai di sana? Sementara di sini kalau lu punya sahabat, dia bisa nolong lu dalam waktu yang sangat cepat. Ya maksudnya kan ini nggak perlu dia jadi sahabat pun orang bakal nolong kalau kita kecelakaan. Tapi kan? ala kadarnya ya. Nggak, lu lebay lah. Emang lu mau ditolong kayak gimana sih dia? Hah? Lu mau ditolong kayak gimana? Logikanya kalau gua kecelakaan, amit kecelakaan, harus dibawa ke rumah sakit. Kan yang penting gua masuk rumah sakit diobati udah. Iya. Gak peduli dia itu sahabat gua atau bukan. Iya. Kan? Ya ngapain juga kalau kita punya sahabat? Ya maksudnya apa bedanya gitu loh bang? Yang penting kan gue tertolong dulu kalau kasusnya kayak gitu kan? Iya. Kayak gitu. Tolong digeledakin. Hah? Tolong ditaruh di pinggir kan? Iya tolong. Tadi kasih air minum tuh. Gue pingsan. Iya. Kan orang pasti ada yang telepon ambulan, polisi kan? Betul itu. Ya, yang penting gue masuk naluriah sosial. Nah terus? Ya, emang kalau gak naluriah sosial apa? Sahabat bedanya kalau ditolong sama sahabat apa? Benefit plusnya apa kalau sama sahabat? Gini. Coba jelasin bang. Emang agak sulit sama orang yang belum pernah punya sahabat. Emang agak sulit aja. Nih ya gue tanya sama lu ya. Nih apa namanya lu pingsan, ya kan? Ini lu pingsan di sini aja. Ya. Kalau lu punya sahabat, gue jadi ngeri takut didoain. Iya. Kalau lu punya sahabat, di sini dia bisa nanggepin kepala lu. Kalau misalnya orang lain juga bisa bang. Kalau gitu bang, nggak perlu sahabat. Lu Tuhan ya. Orang lain apa yang mau kayak gitu? Lu tuh berdarah-darah aja. Amin Allah. Lu nggak doain bang gimana? Enggak, gue tanya lu tuh berdarah-darah.
Ya siapa yang mampu menang lu kalau bukan orang yang dekat sama lu secara emosional? Jangan Temen tuh tahu. orang lain misal jangan gue ya. Ya udah kasusnya jangan kecelakaan lu lapar aja. Ya gue lagi orang lain. Si A lapar. Kenapa lu nggak mau punya sahabat? Gue ceritain lu. Kasusnya adalah orang yang nggak mau punya sahabat. Ceritanya apa? Iya lapar contohnya. Ya kan lu kayak Raya. Ya kan dompet lu ketinggalan deh. Tapi lu bawa handphone. Iya. Bisa transfer dana. Tapi kan gue tanya, lu makan di mana nih? Kondisinya lu lagi di mana? Kalau gua kaya gak mungkin gua kalau gua kaya gak mungkin gua makan di warteg. Iya benar juga. Iya benar juga. Sekarang nih ngomongin lu kaya nih, gak ada sahabat, dia berdiri sendiri. Nah sekarang nih gua ada kasus baru nih temen gua. Contoh lah Bang Kibum ya. Bang Kibum udah nikah ya. Anjay. Lu udah banyak cewek. Karena kalau udah nikah tuh enak. Hidup kita itu selalu terbantu kan. Wah kata siapa? Benar gitu Bang. Iya dong. Siapa? Gua kan gua yang jalanin. Gua tahu lu kan berdua nggak menjalani ya kan. Ya emang gua belum nikah, tapi menurut gua lebih baik lu matengin dulu sebelum lu ke ranah nikah. Tapi benar gini Bang, udah nikah nih, lu kan enak ya, ada yang masakin, cuci baju, nindah. Kan kata orang gini Bang, ada satu kasus ya. Jadi lu udah nikah. Kan gua banyak sahabat. Sahabat gua kan banyak kan cowok. Ada satu hal nih. Ada teman gue ini cewek cantik banget Bang. Teman nih, teman. Iya, teman gue nih. Gendut. Bagi nomornya. Gitu. Iya. Itu apa itu? Badannya. Nah, dari sana tuh gini. Diceritain lah ya. Gini, ada teman gue cantik banget. Terus tawarin lah ke lu Bang. Nah itu kan bisa jadi tuh lu jadi goyah tuh. Wah pengen tuh lihat temennya itu yang cantik nih. Nah kan banyak sekarang juga kasus artis-artis lah semua tuh pada cerai, pada apa kan itu gimana cara menanggulanginya? Gara-gara teman tuh gitu teman larga itu teman cuy. Teman tuh menjerumuskan sebenarnya tuh teman. Menjerumuskan ya itulah kenapa kita harus. Kan ada orang bilang kalau punya teman tuh jangan pilih-pilih. Kalau gue bilang harus. Kalau teman itu menurut gue nggak perlu pilih-pilih. Tapi kalau pilih sahabat harus pilih-pilih. Karena secara menurut gua temen harus. Ya lu. Ya udah. Ya kan. Lu nggak usah sahabatnya nggak punya. Temen aja lu milih, bener gak? Kalau gua temen tuh nggak perlu milih. Gua bisa punya temen dukun. Gua bisa punya temen sutradara. Ya kan dan sebagainya. Gua bisa ambil ilmunya. Ya kan. Untuk bisa menjadi sahabat gua butuh emosional yang jauh lebih dalam. Yang memberikan betul benefit. Ya kan. Yang memberikan banyak keuntungan positif. Baik itu secara spiritual. Ya kan. Secara materi dan lain sebagainya. Enggak mesti ustadz juga ya kan? Banyak orang hebat ilmunya nggak jadi ustadz juga bisa. Benar jadi dukun kan? Jadi dukun kan? Ya kan? Gue punya temen dukun, ya jadi masa tinggal cari diskusi kenapa kok bisa jadi dukun ya kan ilmunya banyak. Kayak mau, ya kan? Ya gue nggak apa-apa, gue mau. Iya kan, gue ambil aja, gue bisa tahu nanti gue bisa ceritain bosnya kalau dukun tuh ternyata ilmunya bla 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 bla, dia ambil ilmu yang bla 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 bla, ternyata yang dia percaya adalah yang bla 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 bla, ritual mereka adalah bla bla bla. Lu tahu nggak ilmu dukun? Kagak lah. Ya kalau lu punya teman dukun, lu diskusi jadi tahu nggak? Ya ngapain gue diskusi tentang dukun? Ya gue tanya, bakal tahu nggak? Gue bukan nanya lu bakal tahu, ngapain gue bakal tahu. Gue tanya kalau lu punya teman dukun, lu diskusi kalau ilmu perdukunan, lu jadi tahu nggak? Tahu. Nah ya udah sampai situ. Nah ya buat apa juga kalau gue tahu? Ya udah itu kan buat lu, buat gua. Ya udah itu kan buat lu kan. Ya sekarang gini, itu kan ilmu dukun. Ya kan. Kalau gua mau memperluas teman supaya apa? Supaya wawasan gua luas. Wawasan lu kan sempit karena teman sendiri. Bener nggak? Ya iya. Lu kaya, wawasan lu cuma bisnis. Lu kan nggak tahu cara manage uang. Ya kan bisa nyuruh orang yang pintar. Nyuruh orang yang pintar. Nyuruh orang kan. Nyari orangnya gimana? Ngepet. Ya hiring. Ngepet kali cuy, dukun itu ya punya teman dukun tuh jadi. Enggak, ini cara memanage duit. Cara manage duit, bayar orang. Bayar orang lah. Aku juga heran, lu bisa kaya sendirian? Enggak, ada orang yang bantu lah. Iya, gue tanya, lu bisa kaya sendirian? Enggak kan, butuh orang lain. Ya kan? Bisa sebenarnya, enggak juga. Rekan-rekan lo itu kan? Iya, rekan itu mah. Bukan teman. Ya kan, ya gue punya nih, gini aja nih pertemanan ya. Gua tadi bukan lu tadi. Terus tadi apa permasalahan lu tadi adalah selingkuh dan lain sebagainya di kasus pernikahan. Gimana itu? Kalau kasus pernikahan itu, kenapa bisa ada teman yang selingkuh dan lain sebagainya? Selingkuh itu
kita bisa bilang penyakit jiwa, ya kan? Selingkuh itu penyakit jiwa, penyakit batinnya, penyakit psikologis, ya kan? Nah, teman bisa nggak membawa kita jadi ke ranah psikologis? Bisa, ya kan? Itulah bahaya, itu bahayanya. Lingkungan. Apalagi kita didukung dengan kita misalnya punya banyak uang secara material, ya kan? Didukung, ya kan satu. Terus ngobrol sama teman, masuk lagi data, wah selingkuh itu enak, diam-diam dan lain sebagainya. Ditambah lagi dukungan dari setan, ya kan? Berarti, nah kalau misalkan lingkungan dia terjaga, apakah dia akan terpengaruh? Kan enggak. Ya berarti itu tandanya kita harus pilih-pilih teman. Ya kan, jangan semua masuk ke hidup kita. Betul. Tadi kata lu boleh, gua mah gak pilih-pilih sama teman, gimana sih bang? Kan gue pilih sahabat. Temen itu buat kenal aja. Oke. Sahabat tuh yang hari-hari dia berdampak buat hidup gue, itu sahabat gue. Dan gue maunya dampaknya positif, ya kan? Kalau dia memberikan negatif sama gue, dia bukan sahabat gue, Pak. Dan gue udah pasti gue tolak tuh buat jadi sahabat gue, ya kan? Temen diskusi, mereka ngobrol saling selingkuh, ya gue ketawa-ketawa aja. Habis itu untuk besok gue di situ ya gue enggak. Kenapa? Karena mereka menceritakan keburukan mereka masing-masing. Buat apa gue? Berarti lo pilih-pilih. Temen gue bilang, temen tuh gue nggak pilih-pilih. Kalau sahabat gue pilih-pilih. Berarti mereka temen gue akui mereka temen gue. Mau kayak gimana lagi di mereka teman gue, mereka mau melakukan hal buruk silakan. Kalau misalnya kita di dalam Islam ingetin, bahwasanya lo tuh nggak baik, begini. Lo Islam kasihan bini lo. Wah, Islam. Kasihan bini lo dan lain sebagainya. Ya kan, lo kan setengah Islam. Lo masih sholat subuh kok tadi. Sholat subuh itu ya yang tadi ya. Iya, abis tidur. Sholat. Kan begitu. Satu lagi deh sekarang. Tapi bang gini, kalau lu kayak tadi ya, berarti lu temen yang munafik cuy. Temen yang munafik gimana? Iyalah gimana kan katanya temen tapi lu tahu ya itu kayak gitu tadi kan. Munafik katanya dia teman gua tapi lu pilih-pilih, dibiarin aja gak didengar. Nah, kalau lu teman yang baik, dia julid, ya gosip, lu harusnya benerin. Iya, tadi kan gua bilang, ya kan, gua bakal ingatkan di dalam Islam itu, gua minimal ingatkan dia. Nah kan gue bilang ada kalimat itu kalau di dalam Islam kita ingetin, oh jangan kasihan bini. Lo denger nggak gue ngomong gitu? Apa pikiran lo kemana-mana? Lo punya telinga nggak? Iya. Itulah hidup lo begitu. Lo sering-sering main keluar sama gue. Lo siapa sih? Nanti cuy gini cuy, kita tuh nanti ya kalau punya banyak teman kita tuh enak cuy. Enaknya apa? Ada banyak cuy. Apa? Nanti dugem gitu. Itu nggak baik. Itu nggak baik. Iya kan? Itu nggak baik dugem. Nah, ada juga bang, ada juga teman gue yang nanti ajak ke masjid. Lo ada balik lagi ke masjid. Tenang aja cuy. Jadi seimbang. Nggak boleh seimbang. Sekarang gue tanya, Bang Kimbom sama Giri temenan atau sahabatan? Sahabat kita. Penuh cinta dan kasih sayang. Kenapa lo bisa sahabat cuy? Ya kan, satu, gua anggap lu. Oh, lu terserah. Gua anggap lu sahabat gua. Nanti gua ini nih ya. Gua tanya tuh sahabat tuh gimana nih? Iya, gua anggap lu sahabat gua. Kenapa? Kenapa lu gua anggap kenapa gua anggap lu sahabat? Lihat mukanya. Dengerin gua. Kenapa lu? Dia mukanya banyak kebohongan jadi lihat. Gua enggak kayak lu penuh dengan gimmick. Iya, satu. Banyak gimmick sekarang gini. Iya kan? Sifat lo yang terbuka sama gue, lo mau cerita, lo punya masalah ini, ya kan, lo punya masalah itu, lo capek dan lain sebagainya, ya kan, gue anggap itu sahabat gue. Kenapa? Karena lo mau terbuka sama gue. Iya dong. Ya kan, kalau teman kan gimmick. Kan sekarang datang karena butuh. Giri datang bukan karena butuh, dia pengen cerita aja. Iya, itu berkebutuhan dan lain sebagainya. Itu kebutuhan. Kebutuhan apa? Iya, dia tuh butuh lo buat pendengar dia. Nah, iya, masalahnya di mana? Iya kan berarti dia datang cuma ada butuhnya doang kan? Enggak kan dia datang juga bukan saat butuhnya berantakin doang. rumah lo juga? Iya nggak apa-apa. Berantakin rumah gue juga. Dia berantakin rumah gue, beresin barang, jangan kabur. Kalau gue prinsip gue gitu. Dia tadi kabur cuy temen gue. Nah, temannya kabur, beresin. Lu berantakin. Kalau gue kan sekarang kalau curhatan kalau pengen curhat-curhat doang makan bisa gitu. Bisa, lu kan kayak Raya, lu datang aja ke psikolog. Enggak, kan kita. Ya kan psikolog mau sama lu juga lu percaya aja. Aplikasi simi-simi. Hah? Iya. Kan dia aplikasi dia ngobrol aja sama simi-simi. Simi-simi itu aplikasi buat ngobrol-ngobrol gitu sama AI. Sama ayam. Ayam. Kenapa dia begitu coba? Karena dia gak punya teman, dia gak punya sahabat. Kasian kan? Sekarang kalau dia mati, siapa yang ngubur? Enggak, maksudnya gini Bang, kalau gua Gini, kalau curhat sama
sama teman, sama orang lain, ada kemungkinan curhatan gue bocor kan ke orang lain gitu kan. Kalau sama aplikasi kan kagak mungkin. Iya. Ya. Tapi kan ada. Gue pinter. Bener itu, tapi bagus itu ya. Lu ngomong sama ayam, Lu Bang. jadi ngebela siapa sebenarnya? Gini, gua nih Lu nggak boleh sama siapa? Dia ceritanya bersikap netral. Dia mencari apa Dia konklusi. sebenarnya cocok Dia jadi mencari teman gue, Bang. rangkuman. Jadi Jadi gini. disebut dengan bersahabat dan teman itu. tapi ada bagusnya juga sih, kayak si Raja tuh jadi pendiam, jadi introvert tuh ya. Bagus. Ada tuh kasus gini, kasus pertama ada teman gua nih, teman gua tuh ngebunuh nih, misalnya ngebunuh seseorang, jadi buronan polisi ya. Nah kalau jadi buronan polisi yang dapat siapa? Teman kan, Iya. teman yang ada lingkungannya. Nah kalau gitu kan berarti teman tuh jadi gak penting sebenarnya tuh. Ya benar nggak? Betul. Benar nggak ya? Gak tahu. Jadi Raja tuh nggak tahu, dia nggak dengerin lu. Nah, ya kan dia kan nggak punya temen. Dia nggak punya temen. Jadi kalau orang nggak punya temen, erat kaitannya dengan minim wawasan. Makanya gue nggak percaya kalau dia kaya. Kan gimmick. Iya kan? Jadi gimana teman gue itu sih? Oh, saudara gue. Iya kan. Nah jadi artinya teman dan sahabat di dalam Islam itu penting. Bahkan Rasulullah aja di dalam berdakwah itu awal sendirian kan. Lalu bahkan dianggap saudaranya pun dianggap sahabat, termasuk Ali bin Abi Thalib. Iya. Zaid bin Haritsah, ya kan? Siapa? Zaid bin Haritsah, yaitu pembantunya waktu itu bisa dibilang, gitu. Pembantunya dari istrinya, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti apa ya? Khuwailid ya, bangsa. Jadi itu. Nah, Rasul itu berdakwah pertama kan sendiri tuh, diam-diam. Pertama dilakukan ke keluarganya, ya kan. Tiba akhirnya datang yang terakhir itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, terakhir masuk yang di dalam 4 orang pertama itu. Nah dari Abu Bakar, dari punya Abu Bakar, mulai tuh tersebar pelan-pelan jadi 2 mulut kan yang dakwah. Tuh, jadi enak tuh kalau kita punya sahabat. Rasulullah dakwah ke selatan, misalnya Abu Bakar As-Siddiq dakwah ke utara. Mulai dari sana dapat dua di sana. Dua ini dakwah, dua lagi dakwah, terus bercabang. Itu kalau punya sahabat, enaknya gitu. Apa yang kita inginkan itu mudah tercapai kalau kita punya teman, ya kan. Beda kalau kita nggak mau punya teman. Kayak lu kan nggak mau tuh punya teman. Iya, bukan gak mau. ada temennya Dia kan nggak penting. temennya. Oh iya, lupa. Ada. Betul. Temennya ayam. Temen lu kan ayam. Namanya juga kan gabah, ya kan. Gabah. Ya, lu coba aja minta tolong ayam, ya tolong ambilin gua makan. Kalau bisa ngambilin masih syukur. Ya. Gojek, ada Gojek. Ah, Gojek. Parah banget si Raja, parah banget. Iya, ya gitu kan. Nggak selamanya menjadikan kita. Kalau dia miskin kan nanti bikin rasain sendiri lah. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib itu, saya akan bisa melihat sahabat ketika saya lagi dalam keadaan down. Siapa sahabat saya? Tapi kalau dia kan nggak punya sahabat, saya akan melihat sahabat saya ketika saya lagi down. Lo nggak punya, ngapain lo pakai kalimat itu kan gitu. Jadi kalau dia lagi kakinya pincang nih, ya kan nggak ada orang, nggak ada siapa. Orang kan misalkan semakin kesini kan orang semakin cuek tuh. Ya, orang malas tuh. Dan dia aja ada pinjam, dia gak punya teman kan gitu. Ya Allah. Ya makanya ganti mindset lu. Bahwasanya punya teman itu Enggak. penting, apalagi punya sahabat yang siap membantu. Karena nggak selamanya keluarga itu siap membantu kita, Pak. Iya, berarti kita harus. Ya udah, kalau gue sih gini, ya. Bukan gue rati gue gak punya sahabat, belum. Temen sih adalah banyak ya. Nggak Adalah, sih. kalau ada tuh dikit. Ya ada. Ada. Dikit Ayam 5 biji. Temennya simi 5 biji ayam. Jadi kalau minta tolong sama ayam, simi tolong bisa makan dong. Biasa. Orang yang hidupnya dengan AI itu biasa. Wah, kok merasa dipojokin gitu, Ya. masa sangat salah gitu kalau gak punya Iya makanya, karena yang statement yang lo ada, statement yang lo argumentasikan, itulah statement orang-orang hidup di zaman sekarang tuh. Kebanyakan seperti itu introvert, dia asik sama dunianya sendiri, ya kan, dia nggak mau berubah. Ya kan gak salah, Bang. Iya nggak Ya kan salah. menyusahkan orang lain. Iya makanya lo susahin aja tuh itik. Iya, lo susahin aja. Saking nggak punya teman, lo susahin aja tuh itik gitu. Ngapain? Susahin itu kan kalau kita tidak memberikan benefit ke orang tersebut. Ya kan kita berikan benefit, kita traktir dia, kita perhatikan. Gue sering ngetraktir orang. Iya udah. Berarti dia sahabat gue, bukan? Hah? Ya terserah lu menganggap dia apa. Enggak.
nggak ada benefitnya. Ya udah. Iya. Kalau itik kan dia Lo punya mau ya jadi kalau itik kan punya benefit kalau. Lu ngomong aja sama ayah. Iya ngasih dia ngedengerin gua. Iya. Itik kan dia dengerin lo. Ya kan bisa ambil minum nggak? Bisa kan? Enggak sih. Itik bisa di bayangan lo kan bisa kan? Di bayangan gue sih enggak. Tapi Gua gila. ada bagusnya sih. Iya ada bagusnya. Ya, Bagusnya. jadi kan kalau dia bertemannya sama ayam, sama inti kan gue sama manusia ya. Iya. Ada bagusnya tuh gini, kalau ada kasus-kasus, gue gak kena gitu kan. Ayam kan gak mungkin ngelakuin kasus, cuy. Iya. Paling itu tai paling ke. Iya. Enggak kan dia bukan ayam beneran bang, aplikasi. Iya di bayangan lo gue bilang. Ya gue gak segila itu ngebayangin dia hidup. Tapi lu berkomunikasi dengan dia. Kan lewat aplikasi gitu loh. Gue lagi sedih nih. Seakan-akan dia bercerita ke lu kan? Ya kan dia ngedengerin gue gitu loh. Nah, iya. Daripada- Sebenarnya dia dengerin nggak? Iya. Dia kan nggak ada menanggapi bukan fisiknya. dengerin. Kan itik. Emang gue salah gitu. Gue bisa disalahkan. Udah mas, gue ngobrol sama lu. Jadi kita sudahi aja. Bahas-bahas ayam. Iya jadi mas ayam ya kan. Jadi intinya adalah bersahabat itu buat gua penting gak Gir? Buat gue penting gak penting sih. Penting gak penting? Buat gua penting. Gak penting di tengah-tengah. Bagi dia sahabat itu gak penting. Bukan, belum penting. Belum penting. menemukan kepentingan. Belum penting gak penting, penting. Ya, jadi bisa terlihat nanti Tergantung jalan hidup kita bertiga. Ya. Ya, Gua- sekarang kebuktiin lah. Yang paling kaya di sini siapa gitu. Siapa? Gua. Oh, lu paling kaya. Itu bawa kaya. Makanya bawa kaya. Tapi makanya gue bingung, gue bisa ada orang kaya tapi temennya itik. Pejet kan? Temenan sama itu. Oke. Udah, Kasih quotes. Gue mau tidur. Kasih quotes dong. Udah gue mau tidur. Quotes. Pesan buat terakhir buat lo berdua yang menganggap sahabat itu penting gak penting dan Gua 50-50 lah. Ya udah lah. Sama dong 50-50. Lu berapa? Ya udah. 80 aja lu malah. Ya udah, gua anggaplah gua gak penting sahabat. ya Gak penting. gak penting. Anggap Ya anggap. atau beneran? Anggap aja dulu. Anggap aja dulu. Sama aja berubah pikiran gua. Anggap aja dulu. Iya karena memang hati-hati ya dengan mindset karena itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Maka ubahlah mindset tentang persahabatan, tentang pertemanan. Sahabat adalah menjalin hubungan jauh lebih dalam lagi dengan orang lain. Ya, dia mengetahui emosional kita, kebutuhan kita, apa yang menjadi tujuan hidup kita, itulah sahabat kita. Ya kan? Sementara teman itu adalah suatu rutinitas yang untuk menjalin komunikasi secara kontinu biasanya dalam ruang lingkup formalitas itu yang namanya teman. Jadi perbanyak teman ya, dan jadikanlah sahabat dengan memilih yang paling tepat untuk diri kita, untuk menunjang kehidupan kita. Itu sahabat. Jadi silakan aja dipikirkan. Gak usah didengerin ya. Mau teman. Dah itu aja.